Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului, pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali. Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Kami amankan di pos, kemudian kami beri sanksi untuk melepas sendiri lampu tembak atau lampu sorot yang ada di belakang mobilnya. Setelah pengemudi melepas lampu sorot yang ada di belakang mobilnya, kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Viral pencuri besi atau biasa disebut rayap besi terekam beraksi di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi meringkus pelaku pencurian besi tersebut. Viral aksi pencurian besi terekam kamera pengendara mobil di Jalan Geria Utama Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiganya dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria nekat mencongkel lampu kucing pemantul cahaya atau road start di Jawang, Jakarta Timur. Pelaku memakai topeng hitam untuk menutupi wajahnya. Dapat lagi Pak. Seorang pria mencongkel lampu mata kucing penanda marka jalan di kawasan sebelum underpass Cawang, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Pelaku yang mengenakan topeng menggunakan martil untuk mengambil fasilitas umum tersebut. Aksi ini membahayakan pengguna jalan karena lampu mata kucing berfungsi sebagai pemantul cahaya penunjang keselamatan di malam hari. Warga berharap petugas segera menangkap pelaku. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sampah kembali mengotori pesisir Jakarta. Hamparan sampah terjadi di pesisir Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Tumpukan sampah didominasi sampah rumah tangga, kayu, dan juga bambu ini memenuhi pesisir Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Sampah tersebut berasal dari sejumlah aliran kali di Teluk Jakarta. Pihak Suku Dinas Lingkungan Hidup terkait berupaya membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda. 6 petugas dikerahkan untuk membersihkan sampah secara manual. Speed itu ini kalau seperti ini kan baik-baik. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di pesisir Marunda, Jakarta Utara. Ya, Anissa, bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah sampah ini sudah mulai dibersihkan? Deta dan juga pemirsa, tentu saja lagi-lagi penanganan sampah ini masih terus dilakukan di area pesisir Marunda, Jakarta Utara, tempat saya melaporkan. Dan kalau dilihat ini memang masih banyak sekali hingga siang hari ini sampah-sampah yang hanyut terbawa menuju ke area pesisir Marunda. Tidak hanya sampah plastik, sampah rumah tangga ataupun sampah kayu dan juga bambu, namun sejumlah tanaman enceng gondok ini juga banyak begitu yang menepi dan akhirnya mengotori
mengotori area bibir pantai Marunda di tempat kami melaporkan. Dan hingga kini memang sejumlah upaya dari petugas kebersihan yang dikerahkan dari suku dinas lingkungan hidup Kepulauan Seribu. Tadi ada sebanyak 6 petugas yang mereka ini mengambil secara manual begitu ya untuk sampah-sampah yang berada di area pinggir pantai. Namun sangat disayangkan karena sampai saat ini tidak hanya di kawasan pesisir Marunda saja, namun kalau dilihat dari tempat kami melaporkan ini berjarak 1,5 kilometer, ini merupakan Teluk Jakarta yang mana hamparan sampah masih banyak sekali menggenangi kawasan tersebut. Dan hingga kini juga dari pihak petugas kebersihan juga mengupayakan dengan menggunakan kapal pengangkut sampah dengan alat seadanya untuk mengambil sampah-sampah yang ada di kawasan Teluk Jakarta. Dan hingga saat ini juga segala upaya juga tengah dilakukan yang mana hingga siang hari ini sudah terkumpul sekiranya ada 5 kubik atau sekitar 500 kilogram yang mana ini nantinya akan dibawa menuju ke Bantar Gebang. Ini kalau dilihat ini nanti kita akan dijemput oleh truk pengangkut yang mana saat ini juga tengah dilakukan pembersihan oleh petugas dari suku Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kepulauan Seribu, kemudian nantinya akan langsung dibuang ke kawasan Bantar Gebang. Dan hingga saat ini juga memang dari petugas juga berharap bahwa perlunya penambahan personil untuk bisa segera melakukan penyisiran sampah-sampah yang ada di kawasan Marunda hingga ke Teluk Jakarta. Karena lagi-lagi masalah sampah ini sudah menahun Deta dan juga pemirsa. Dan selain itu juga warga yang mengunjungi kawasan ini juga merasa terganggu karena ada banyak sekali sampah-sampah yang masih berada atau menggenangi di kawasan pinggir pantai Marunda, Jakarta Utara. Dan tentunya lagi-lagi persoalan sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari petugas kebersihan dan juga pemerintah, namun juga bagi warga agar lebih bijak mengelola sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Deta yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tumpukan sampah yang menyumbat aliran kali di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat juga dibersihkan warga karena menjadi penyebab banjir. Tidak hanya sampah rumah tangga, aliran kali tersebut dipenuhi popok bayi hingga batang kayu. Warga Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup bergotong royong membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat selokan dan kerap memicu banjir. Tidak tanggung-tanggung, puluhan karung berisi beragam sampah dari rumah tangga hingga potongan kayu yang terbawa dari hulu aliran Kali Cipinang. Bermacam-macam sih, terutama yang bikin kesulitan kita untuk mengambil sampah yaitu sampah pempes lah. Jadi sampah pempes itu sengaja diplastikin, yang merah itu gede. Ya mungkin kalau ditimbang mah kuat ada bangsa 50 kilo karena udah kena air itu. Itulah yang jadi kendala, terutama pempes lah. Sementara itu, Lurah Cilangkap mengungkap sampah-sampah ini menyumbat aliran kali lantaran banyaknya jembatan akses rumah warga dan tempat usaha warga yang terlalu rendah hingga menyebabkan air meluap ke jalan. Tapi masing-masing kita menghasilkan sampah, nah itu harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan lah. Apalagi ke saluran air, kalau misalkan hujan, ngeluap, banjir, efeknya kemana-mana. Tumpukan sampah ini kemudian akan diangkut ke tempat pembuangan akhir Cipayung. Warga diimbau agar tidak membuang sampah sembarangan, utamanya ke kali, agar tidak mengakibatkan banjir yang dapat merugikan semua pihak. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. 4 balita diculik dan dijual ke suku anak dalam Jambi hingga 85 juta rupiah. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva.